Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Belajar di Radio RGR FM. Selamat pagi sahabat pelajar dimanapun berada. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Pastinya kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ayo kita bergabung dalam acara Belajar Bersama di RGR FM. Ayo semua siswa kelas 5 merapat di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sekaligus membantu Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PGRI Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Acara ini terselenggara sebagai alternatif pembelajaran di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Anak-anakku yang hebat di rumah, sudah siap untuk belajar ya? Sudah disiapkan buku-bukunya hari ini? 1 jam ke depan, Bu Rohmi akan mendampingi anak-anakku kelas 5 untuk belajar bareng di 90,1 RGR FM. Untuk pertemuan kali ini, Jumat tanggal 5 Maret 2021, kita akan mempelajari tematik tema 8, subtema 2. Ayo, kita buka bukunya. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan.
Ayo kita akan mulai pembelajaran 1. Anak-anakku yang hebat, pada subtema 1 kita telah mempelajari siklus air hujan. Sekarang kita akan mempelajari siklus air tanah. Ayo kita akan membaca teks yang berjudul Siklus Air Tanah. Ayo kita lihat anak-anakku, ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 paragraf yang harus kalian baca dan kalian pahami. Setelah kalian membaca, ayo kita akan menuliskan 3 peristiwa yang terkait dengan siklus air tanah, seperti yang ada dalam bacaan tersebut. Ayo, kita akan mengerjakan bersama-sama. Peristiwa yang pertama adalah air tanah ada yang mengalir ke sungai, mengalir ke danau, atau mengalir langsung ke laut. Ada juga yang meresap ke tanah melalui pori-pori tanah dan batuan dan akan menjadi sumber air. Peristiwa yang kedua, jika banyak daerah resapan air seperti hutan lebat, maka air tanah akan tersimpan dengan baik. Peristiwa yang ketiga, jika daerah resapan air sedikit karena hutan gundul, pengaspalan jalan, maka air sulit meresap ke dalam tanah. Akibatnya, jika musim hujan tiba, akan terjadi banjir. Dan jika musim kemarau tiba, akan terjadi kekeringan. Sungai-sungai dan danau-danau kering. Proses penguapan berkurang dan curah hujan pun berkurang. Itu tugas kalian yang pertama. Sekarang tugas kalian yang kedua adalah mengerjakan 3 tugas bersama kelompok-kelompok kalian. Kalau kalian di rumah sendiri, sekarang bersama Bu Rohmi di 90,1 RGR FM. Tugas yang pertama, tuliskan proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah adalah air hujan yang turun ke bumi, masuk ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan menjadi sumber air di dalam tanah. Tugas yang kedua, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Berkurangnya air tanah dipengaruhi oleh beberapa hal. 1. Berkurangnya hutan karena penebangan liar dan pembakaran hutan. 2. Berkurangnya daerah resapan air karena pengaspalan jalan, betonisasi atau pavingisasi. Tugas yang ketiga, tuliskan kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah adalah 1. Penghijauan. Baik penghijauan di hutan atau di lahan-lahan yang kosong. 2. Tidak menebang hutan sembarangan. 3. Di tanah-tanah yang topografinya miring, dibuat terasiring atau sengkedan. 4. Di pinggir jalan dibuat jalur hijau.
ini selain sebagai daerah resapan air juga berguna untuk mengurangi polusi udara. Anak-anakku yang hebat, hutan yang gundul akan mempengaruhi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan akan mempengaruhi budaya. Salah satunya adalah tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan tarian itu masih mengikuti aturan-aturan dasar tari. Salah satunya adalah pola lantai. Tahukah kamu apa pola lantai itu? Anak-anak hebatku di rumah, kalau kita membicarakan pola lantai, berarti kita sudah masuk pada pembelajaran 2. Bagaimana formasi para penari saat melakukan gerak tari? Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Dan bagaimana bentuk garis imajiner yang dilalui penari selama melakukan gerak tari? Itu semua adalah unsur-unsur pola lantai. Jadi, pola lantai adalah sebuah garis yang dibentuk penari sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser untuk menguasai panggung. Ada bermacam-macam pola lantai. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Pola lantai yang pertama, perhatikan gambar A, adalah pola lantai berbentuk diagonal. Posisi penari dan arah hadapnya membentuk diagonal. Yang kedua, gambar B. Pola lantai segi 5. Formasi penari membentuk bangun segi 5. Yang ketiga, lihat gambar yang C. Pola lantai lurus. Formasi penari membentuk garis lurus ke depan. Yang keempat, lihat gambar D. Pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk garis zigzag. Lihat, penari A, B, C, D, dan E membentuk garis zigzag. Yang kelima, lihat gambar E. Pola lantai berbentuk lingkaran. Formasi penari membentuk lingkaran. Nah, sekarang setelah kalian menguasai pola lantai, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar tari legong. Yang kedua, gambar tari saman. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar-gambar tersebut dan mempelajari pola lantai, sekarang kerjakan tugas-tugas berikut ini. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi berdasarkan bacaan pola lantai gerak tari, maka kerjakan 2 tugas berikut ini. Tugas pertama, tuliskan kembali pengertian pola lantai. Masih ingat apa pola lantai tadi? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari, atau garis imajiner yang dibuat oleh penari kelompok. Pola lantai bisa berbentuk garis lurus atau garis lengkung. Pola lantai garis lurus bisa dikembangkan menjadi pola lantai horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola lantai garis lengkung bisa dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan,
dan garis lengkung ke belakang. Tugas yang kedua. Gambarlah pola lantai yang terlihat dari dua tarian tadi, yaitu tari legong dan tari saman. Tari legong bisa kamu gambarkan, pola lantai yang digunakan adalah garis lengkung. Para penari membentuk pola lingkaran atau melingkar. Sedangkan tari saman, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai garis lurus, baik vertikal maupun horizontal. Ya, bisa ya anak-anakku sekalian? Anak-anakku yang hebat? Ya, saya yakin pasti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas ini semua dengan baik. Gerak tari daerah satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Contohnya, tari Bali berkarakter lincah dengan rangkaian gerakan patah-patah. Sedangkan tarian daerah Solo atau Yogyakarta cenderung berkarakter lembut dalam rangkaian gerak yang mengalir seperti air sungai yang tenang. Nah, sekarang ayo kita baca teks yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Silahkan yang baru saja bergabung di 90,1 RGR FM, silahkan membuka bukunya, tema 8, subtema 2, PB 2. Silahkan dilihat halaman 64. Ayo kita baca siklus air dan bencana kekeringan. Ayo kita hitung anak-anakku, ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 paragraf yang harus kalian baca dan kalian pahami. Yang ada di rumah semuanya membaca. Nah, setelah kalian membaca, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Pertanyaan pertama. Peristiwa apa yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Peristiwa apa anak-anakku? Ada beberapa peristiwa yang ada dalam teks tersebut, yaitu peristiwa siklus air yang menghasilkan air bersih, peristiwa terjadinya air tanah, dan peristiwa terjadinya air permukaan, serta peristiwa kelangkaan air. Pertanyaan yang kedua, bagaimana siklus air menghasilkan air bersih? Nah, anak-anakku, siklus air bisa menghasilkan air yang bersih pada saat proses penguapan. Ketika terjadi penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap, sehingga hasilnya uap air sangat bersih. Ketika turun menjadi hujan, air yang dihasilkan pun juga bersih. Jadi air hujan itu termasuk air yang bersih. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Ciri-cirinya, airnya bersih dan jernih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah, bebatuan, atau akar tumbuhan. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan air tanah dan air permukaan? Berdasarkan bacaan yang telah kalian baca tadi, perbedaan antara air tanah dan air permukaan adalah kalau air tanah mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air permukaan mengalir di atas permukaan tanah. Perbedaan yang kedua, air tanah
itu bersih dan jernih, sedangkan air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan membawa material dari proses erosi. Pertanyaan yang kelima. Mengapa air permukaan lebih kotor daripada air tanah? Air permukaan itu lebih kotor karena mengandung lumpur dan membawa material dari proses erosi. Pertanyaan yang keenam. Apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Jika terjadi kemarau yang panjang, maka akan terjadi kelangkaan air bersih dan lama-kelamaan akan terjadi bencana kekeringan. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kalian buatlah poster tentang siklus air tanah dan bencana kekeringan. Masih ingat syarat-syarat membuat poster di semester 1 dulu? Saya ingatkan syarat-syarat poster. 1. Bahasanya singkat dan jelas. 2. Disertai gambar yang mendukung dan menarik. 3. Antara gambar dan tulisan harus proporsional. Jadi jangan sampai terjadi gambarnya besar, tulisannya kecil. Atau sebaliknya, tulisannya besar, gambarnya hanya kecil saja, tidak nampak. Jadi harus proporsional antara tulisan dan gambar, sehingga poster kamu akan menarik. Kamu buat poster sebagus mungkin, diwarnai sehingga menarik. Bisa? Saya yakin pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat, yang siap untuk bersaing di era global. Kamu nanti akan menjadi penggerak ekonomi di negeri ini. Di Indonesia, banyak jenis usaha yang dikelola sendiri atau dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perorangan. Usaha ini biasanya dikelola secara sederhana dan memiliki modal yang terbatas. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah 1. Usaha pertanian. Seperti pertanian padi, perkebunan sayur dan palawija, peternakan ayam, perikanan lele, dan lain-lain. Yang kedua, usaha perdagangan. Seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 3. Usaha jasa, seperti salon, bengkel, tukang potong rambut, pemandu wisata, fotokopi, dan lain-lain. Yang keempat, industri kecil, seperti usaha kerajinan tangan, pembuat tempe, pembuat tahu, pembuat kecap, dan lain-lain. Anak-anakku yang hebat, coba kamu amati lingkungan di sekitarmu. Identifikasilah jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan berdasarkan jenisnya. Buatlah seperti tabel berikut ini. Contoh, jenis usaha pertanian, macam usahanya, pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan palawija, peternakan ayam, perikanan lele. Terus, berapa banyaknya orang yang memiliki usaha seperti itu? Kamu tuliskan di kolom yang keempat. Yang kedua,
Jenis usaha perdagangan. Macam usahanya bisa pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Berapa jumlah tetanggamu yang memiliki usaha seperti itu? Tuliskan di kolom yang keempat. 3. Jenis usaha jasa. Macam usahanya salon, bengkel, tukang potong rambut, pemandu wisata, fotokopi, dan lain-lain. Hitung berapa banyak yang memiliki usaha seperti itu. Tuliskan di kolom yang keempat. Jenis usaha yang keempat adalah industri kecil. Macam usahanya usaha kerajinan tangan, pembuat tempe, pembuat tahu, pembuat kecap, pembuat makanan ringan, dan lain-lain. Hitung berapa banyaknya dan tuliskan pada kolom yang keempat. Baiklah anak-anak hebatku di rumah. Usaha masyarakat itu banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya. Seperti di Bali, kondisi alamnya sangat indah, budayanya unik, menjadikan industri pariwisata berkembang pesat. Ayo kita lihat keunikan apa yang ada di Bali. Ayo kita baca teks di halaman 71, Desa Unik di Bali. Ayo semua membaca, termasuk yang ada di rumah. Ada 3 desa yang unik di Bali, yaitu Desa Tenganan. Dilihat ini gambarnya. Desa Tenganan. Terus yang kedua, Desa Trunyan. Ini yang tengah. Dan yang ketiga adalah Desa Panglipuran. Setelah kalian membaca teks desa unik di Bali tadi, maka jawablah 3 pertanyaan yang ada di bawahnya. Pertanyaan yang pertama, apa saja keunikan desa-desa pada bacaan Desa Unik di Bali? Ada 3 desa ya tadi. Yang pertama, keunikan Desa Tenganan. Desa Tenganan merupakan desa tertua di Bali dan merupakan desa asli suku Bali. Tidak ada pendatang dari Jawa atau pulau lain. Kehidupan masih sangat sederhana dan adat istiadat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Desa yang kedua yaitu keunikan Desa Trunyan. Desa Trunyan keunikan Desa Trunyan terletak pada tradisi pemakaman mayat. Kalau di Bali, umumnya jenazah dibakar yang dikenal dengan istilah ngaben, tetapi di Desa Trunyan, jenazah hanya diletakkan di atas tanah di dalam gua atau di atas pohon yang disebut dengan istilah mepasah. Desa yang ketiga yaitu Desa Penglipuran. Keunikan Desa Penglipuran adalah struktur bangunan yang rapi. Tidak pernah melepas adat dan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Banyak melakukan upacara seperti odalan, yaitu upacara untuk memuja dewa yatnya yang ditujukan pada Sang Hyang Widi, dan perayaan galungan serta hari-hari besar lainnya. Nah, itu keunikan 3 desa yang ada di Bali. Sekarang pertanyaan yang kedua. Adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Ada atau tidak anak-anak? Apakah keunikan yang ada di daerah kita Tulungagung? Iya, Tulungagung juga memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu 1. Adanya upacara manten kucing, yaitu upacara mengarak
dan memandikan kucing jantan dan betina di Telaga Juban, Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Keunikan yang kedua adalah tari tiban. Tari tiban ini hanya ada di Tulungagung. Tarian itu digelar untuk memohon turunnya hujan. 2 orang penari saling memukul dengan cambuk yang terbuat dari lidi aren. Meskipun darah bercucuran dari tubuhnya, penari tetap bersemangat. Keunikan yang ketiga, upacara labuh sembonyo yang dilakukan di Pantai Popoh. Upacara ini melarung tumpeng raksasa ke lautan dengan tujuan agar masyarakat di sekitarnya diberi rezeki yang melimpah. Itu adalah keunikan yang ada di Tulungagung. Mungkin kalian bisa menemukan keunikan-keunikan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahmu dengan daerah lain? Nah, sikap kita seharusnya adalah kita harus saling menghormati meskipun berbeda adat dan budaya. Tidak boleh merendahkan budaya daerah lain. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan budaya daerah lain. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan itu harus tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebatku di rumah, masih bersemangat? Masih setia di 90,1 RGR FM? Mari kita lanjutkan pembelajaran 4. Kalau tadi kita sudah mempelajari usaha perorangan, sekarang kita akan mempelajari usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ayo kita baca teks yang berjudul Usaha Ekonomi yang dikelola kelompok. Bacaannya cukup panjang ya anak-anakku. Kita lihat berapa halaman ya. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 halaman yang harus kalian baca. Ini akan melatih kalian semua dalam berliterasi dan menanamkan minat baca dalam diri kalian. Sehingga membaca akan membudaya dalam diri kalian semua. Nah, setelah kalian baca bacaan yang berjudul Usaha Ekonomi yang dikelola kelompok, maka kalian akan membuat peta pikiran. Ya, perhatikan itu di bawahnya. Kalian akan membuat peta pikiran tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Peta pikiran yang pertama adalah firma. Pengertian, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Ciri-cirinya, ciri-ciri firma adalah biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Didirikan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal. 3. Setiap anggota firma berhak bertindak atas nama firma. 4. Setiap anggota berhak untuk menjadi pemimpin. Dan yang kelima, anggota firma bertanggung jawab atas risiko kerugian firma. Terus yang kedua, persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV. Pengertian CV adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ciri-ciri CV. 1. Terdapat 2 jenis sekutu
yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. 2. Modalnya besar karena didirikan oleh banyak orang. 3. Mudah didirikan dan mudah mendapatkan modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Pengertiannya, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, 1. Pemilik saham adalah pemilik PT atau penyetor modal. 2. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. 3. Pemilik saham akan memiliki keuntungan berupa dividen. Jadi dividen adalah keuntungan PT yang dibagikan pada pemegang saham. Ciri yang keempat, kelangsungan hidup PT berada di tangan pemilik saham. Yang kelima, sulit untuk dibubarkan. Sekarang peta pikiran yang keempat adalah koperasi. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggotanya. Ciri-ciri koperasi adalah 1. Berasaskan kekeluargaan. 2. Memiliki sifat sukarela terhadap anggotanya. 3. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. 4. Kegiatan koperasi bersifat swadaya, yaitu usaha sendiri, swakerta, buatan sendiri, dan swasembada, kemampuan sendiri. Ciri yang kelima adalah modal koperasi berasal dari simpanan anggota. Baiklah, sekarang peta pikiran yang kelima yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pengertiannya, BUMN adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN adalah 1. Merupakan sumber pemasukan negara. 2. Segala risiko perusahaan ditanggung oleh pemerintah. 3. Untuk melayani kepentingan umum. 4. Saham bisa dimiliki oleh masyarakat. 5. Produknya dibutuhkan oleh masyarakat. Yang termasuk BUMN adalah Pertamina, PLN, Pegadaian, BRI, Telkom, dan Garuda Indonesia. Semua BUMN didirikan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia ini sangat luas, membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Baik keunikan yang berupa upacara adat, tarian, alat musik, nyanyian, dan lain-lain. Sekarang, ayo kita baca teks tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul. Ayo perhatikan teksnya, ada berapa paragraf? Sekarang kita lihat ada berapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6 paragraf yang harus kalian baca.
Setelah kamu baca, ceritakan kembali tradisi rasulan di Gunung Kidul dengan bahasa kalian sendiri. Bisa? Ayo kita ceritakan tradisi rasulan di Gunung Kidul. Tradisi rasulan dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pesta panen. Rasulan diawali dengan bergotong royong membersihkan jalan dan lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya seperti tari doger, jadilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Puncak acara rasulan yaitu kirap tumpeng dan hasil bumi keliling desa. Kirap diakhiri dengan doa bersama, memohon ketenteraman dan keselamatan warga, agar desa itu tetap subur, makmur, dan sejahtera. Setelah kita melihat rasulan di Gunung Kidul, kita akan melihat daerah lain lagi. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu anak-anakku? Ya, daerah yang kering kerontang. Tanaman banyak yang meranggas. Hewan sulit menemukan rumput untuk makanan. Ayo kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada 3 pertanyaan. 1. Menunjukkan peristiwa apa gambar tersebut? Peristiwa apa anak-anakku? Ya, peristiwa kekeringan karena kemarau panjang dan hutan-hutan gundul. Yang kedua, pernahkah daerahmu mengalami peristiwa seperti itu? Ya, pernah. Jika kemarau panjang, akan banyak daerah yang kekurangan air meskipun tidak parah. Hanya persediaan air bersih yang berkurang, terutama di daerah-daerah pegunungan. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi peristiwa seperti itu? Nah, yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi kekeringan di musim kemarau adalah 1. Menghemat pemakaian air. 2. Menanami lahan-lahan kosong dengan tumbuhan. 3. Menjaga kelestarian hutan. 4. Mengadakan penghijauan baik di hutan atau di lahan-lahan yang kosong. 5. Ada juga yang mengadakan upacara manten kucing atau pertunjukan tari tiban untuk mendatangkan hujan. Kalau di daerah Nusa Tenggara Barat, jika terjadi kekeringan karena kemarau yang panjang, maka para tokoh akan melakukan ritual dengan tarian yaitu tari suling dewa. Ayo kita lihat apa tari suling dewa itu. Kita baca bacaannya, tari suling dewa. Nah, setelah kalian membaca, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. 1. Dari mana asal tari suling dewa? Dari mana anak-anak? Dalam bacaan tadi? Ya, tari suling dewa berasal dari Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan yang kedua, kapan dilakukan tari suling dewa? Kapan anak-anakku? Nah, pada saat musim kemarau panjang. 3. Siapa yang melakukan tari suling dewa? Ya, tari suling dewa dilakukan oleh para tokoh adat dan sesepuh adat Desa Bayan. 4. Apa tujuan dilakukan tari suling dewa?
Tari suling dewa dilakukan dengan tujuan memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera turun hujan. Pertanyaan yang kelima, mengapa air penting bagi manusia? Mengapa anak-anakku? Kenapa air penting? Karena air merupakan sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka semua makhluk hidup akan mati. Nah, anak-anak hebatku di rumah, di NTB ada tari suling dewa. Di Tulungagung ada tari tiban untuk memohon turun hujan. Tari merupakan sarana upacara adat pada daerah-daerah tertentu. Tari biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting di daerah tersebut. Contohnya, tari Saman dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, dan lain-lainnya. Kalian bisa membaca sendiri pada buku kalian halaman 88 sampai 89. Nah, setiap tari daerah memiliki pola lantai yang menjadi ciri khusus. Contohnya, tari Seudati dari Aceh memiliki pola lantai yang unik. Ayo kita analisis pola lantai tari Seudati dari Aceh. 1. Pola lantai lurus ke depan. Perhatikan gambarnya. Yang nomor 1, lurus ke depan. Yang kedua, pola langkah segi 4. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Yang keempat, pola langkah zigzag. 5. Pola langkah bentuk S. 6. Pola langkah segitiga. Dan 7 terakhir, pola langkah segi 4 silang. Nah, selain pola langkah yang berbeda, iringan tari juga berbeda-beda setiap daerah. Ada yang menggunakan iringan tari dari tubuh manusia, seperti hentakan kaki, tepukan tangan, siulan atau nyanyian. Ada juga yang menggunakan alat musik tradisional. Untuk lebih memahami tentang pola lantai dalam tarian, ayo kita baca teks yang berjudul Pola Lantai Karya Tari di buku tematik kalian halaman 92 dan 93. Jadi masuk pembelajaran 6. Nah, setelah kalian memahami tentang pola lantai dalam tarian, ini bacaannya, berlatihlah memperagakan salah satu tari kreasi daerah dengan iringan tertentu dan perhatikan pola lantainya. Dengan berlatih tari daerah, berarti kamu sudah melatih diri untuk mengembangkan sikap cinta tanah air. Rasa cinta tanah air harus mulai dikembangkan sejak anak usia dini. Ayo kita lihat anak PAUD di Aceh menampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Ada 6 paragraf yang harus kalian baca. Nah, setelah dibaca, ayo kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Peristiwa apa yang terdapat pada teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Ada berapa peristiwa anak-anakku? Ya, ada beberapa peristiwa dalam teks tersebut, yaitu 1. Yayasan Sukma Bangsa Biren di Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara yang diikuti oleh grup tari anak-anak PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. 2.
Kebanyakan penari menampilkan tari daerah Aceh, seperti tari Ranup Lampuan, Bungung Jumpa, dan Tarik Pukat. Peristiwa yang ketiga, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menampilkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. Nah, itu 3 peristiwa yang ada dalam bacaan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mengapa ada anak yang menampilkan tarian Jawa, padahal mereka anak-anak Aceh? Karena Ibu Surya Murni, pendidik PAUD Tun Sri Lanang, ingin menunjukkan kebinekaan tari yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga. Sikap apa yang dapat ditiru dari teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Sikap apa anak-anakku yang bisa ditiru? Ya, 1. Sikap memperkenalkan keragaman suku sejak usia dini agar kelak bisa melestarikannya. 2. Menanamkan sikap cinta tanah air dengan memperkenalkan aneka ragam suku dan budaya sejak usia dini. Jadi, sikap melestarikan budaya dan menanamkan sikap cinta tanah air. Yang keempat, tarian apa yang pernah kalian peragakan? Tarian apa anak-anak yang pernah kalian peragakan? Mungkin di antara kalian ada yang pernah menampilkan tari reog, tari serimpi, tari gambyong, dan lain-lain sebagainya. Terus pertanyaan yang kelima. Apakah kamu berminat belajar tari daerah lain? Berminat atau tidak anak-anakku? Ya, berminat sekali. Mengapa kalian berminat? Nah, berminat atau tidak? Ya, berminat ya. Nah, karena banyak tari daerah lain yang indah dan unik yang perlu kita pelajari juga. Seperti tari gambyong dari Yogyakarta, tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Yang keenam, ceritakan pengalamanmu saat kamu memperagakan tarian daerah lain. Ya, bagaimana perasaan kalian ketika memperagakan tari daerah lain? Tentunya kalian senang sekali, ada rasa bangga bisa menarikan tari daerah lain, ada rasa persaudaraan, rasa cinta tanah air, rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ayo kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan melestarikan dan mempelajari budaya daerah lain. Demikian pembelajaran tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Sekarang kita lanjutkan muatan matematika. Matematika kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Contoh, Ani membuat 1 gelas teh. Ibu membuat 4 gelas teh. Perbandingan antara banyaknya teh yang dibuat Ani dan Ibu adalah 1:4. Contoh yang kedua. Adi mempunyai 15 kelereng. Rio mempunyai 20 kelereng. Perbandingan banyaknya kelereng Adi dan Rio adalah 15:20. Disederhanakan menjadi 3:4. Contoh yang ketiga. Susi mempunyai 25 meter pita. Santi
mempunyai 30 meter pita. Perbandingan panjang pita Susi dan Santi 25 dibanding 30. Disederhanakan menjadi 5 dibanding. Perbandingan tersebut disebut dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat dirumuskan A dibanding B sama dengan C dibanding D. Dengan ketentuan B tidak sama dengan 0, D juga tidak sama dengan 0. A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Anak-anakku yang hebat, perbandingan ini memiliki beberapa tipe soal. Tipe soal yang pertama adalah perbandingan dengan salah satu pembanding yang diketahui. Contoh, perbandingan banyaknya uang Ahmad dan Abu 3 dibanding 5. Banyaknya uang Abu 15.000. Berapa banyak uang Ahmad? Dari permasalahan ini bisa dibuat tabel sebagai berikut. Perbandingan miliknya Ahmad 3. Perbandingan miliknya Abu 5. Uang Ahmad belum diketahui. Uang Abu 15.000. Dari tabel ini bisa diturunkan sebuah formula uang Ahmad dibanding uang Abu sama dengan 3 dibanding 5. Uang Ahmad dibanding uang Abu sudah diketahui. Berapa uang Abu? 15.000. Uang Ahmad dibanding 15.000 sama dengan 3/5. Sekarang kita akan mencari uang Ahmad. Uang Ahmad sama dengan, kita lihat, perbandingan miliknya Ahmad 3. Berarti 3 diletakkan pada pembilang. Yang ditanya diletakkan sebagai pembilang, yang diketahui diletakkan sebagai penyebut. Yang ditanya uang Ahmad, berarti perbandingan miliknya Ahmad 3. Sedangkan penyebutnya yang diketahui miliknya Abu yaitu 5. Jadi uang Ahmad 3/5 kali 15.000 sama dengan 9.000. Jadi banyaknya uang Ahmad 9.000. Perbandingan tipe yang kedua, yaitu perbandingan jika yang diketahui jumlahnya. Contoh, perbandingan banyak kelereng Umar dan Ali 2 dibanding 3. Jumlah kelereng mereka 20 butir. Berapa kelereng masing-masing? Nah, dari permasalahan ini bisa dibuat tabel sebagai berikut. Perbandingan miliknya Umar 2, perbandingan miliknya Ali 3. Karena yang diketahui jumlahnya, maka perbandingannya juga kita jumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Banyaknya kelereng Umar belum diketahui, banyaknya kelereng Ali juga belum diketahui, jumlah kelereng mereka 20. Sekarang kita akan mencari berapa banyak kelereng Umar. Yang ditanyakan kelereng Umar, berarti pembilangnya adalah perbandingan milik Umar. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah kedua perbandingan tersebut, yaitu 5. Jadi kelereng Umar 2/5 kali 20 sama dengan 8. Sekarang kelereng Ali. Perbandingan milik Ali 3. Jadi pembilangnya 3. Penyebutnya jumlah dari perbandingan yaitu 5. 3/5 kali 20 sama dengan 12. Jadi
banyaknya kelereng Umar 8 butir dan banyaknya kelereng Ali 12 butir. Perbandingan tipe yang ketiga, yaitu perbandingan jika yang diketahui selisihnya. Contoh, perbandingan banyaknya uang Osman dan Farid 3 dibanding 7. Selisih uang mereka Rp40.000. Berapa uang mereka masing-masing? Nah, dari permasalahan ini bisa dibuat tabel sebagai berikut. Perbandingan milik Osman 3, perbandingan milik Farid 7. Karena yang diketahui selisihnya, maka perbandingannya juga harus dikurangi. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Banyaknya uang Osman belum diketahui, banyaknya uang Farid juga belum diketahui, selisih uang mereka Rp40.000. Sekarang kita akan mencari berapa banyak uang Osman. Uang Osman, perbandingan milik Osman 3. Jadi 3 diletakkan sebagai pembilang dan selisihnya diletakkan sebagai penyebut. 3/4 kali 40.000 sama dengan 30.000. Sekarang kita cari berapa uang Farid. Perbandingan milik Farid adalah 7. 7 diletakkan sebagai pembilang. Sedangkan selisihnya 4 diletakkan sebagai penyebut. 7/4 kali 40.000 sama dengan 70.000. Jadi, banyaknya uang Osman 30.000 dan banyaknya uang Farid 70.000. Sekarang kita buktikan apakah jawaban kalian betul atau salah. 70.000 dikurangi 30.000 sama dengan 40.000. Jadi jawaban kalian betul karena selisih uang mereka adalah 40.000. Nah, anak-anakku yang hebat di rumah, kalian bisa mempelajari pada buku matematika kalian latihan tentang perbandingan. Silahkan dikerjakan soal-soalnya agar kalian lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal matematika tentang perbandingan. Nah, anak-anakku yang hebat, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang tema 8, subtema 2, dan matematika tentang perbandingan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang pada jam yang sama, tetap di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.